Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT Channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT Channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membaca energi apa maksud kedatangannya di hidupmu Capricorn saat ini di tahun 2021 ini. Nah, nanti di sini untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, orang tersebut itu, orang yang datang ini sudah datang terus bertanya-tanya kenapa orang ini kok hubungannya intens banget, kok hubungannya itu kayak bikin kalian benar-benar jatuh cinta sampai kalian bertanya-tanya, atau mungkin bisa bikin kalian sangat patah hati sampai kalian itu udah nggak tahu mesti bertanya apa sih orang ini, kenapa kok datang ke hidupku ya gitu. Untuk Capricorn, readingan ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila ingin resonate, kalian bisa pesan jasa personal reading per satu pertanyaan itu 250. Dan nantinya di sini juga kalian memilih file-file ya. Saya sediakan 3 file, nanti kalian pilih menggunakan intuisi kalian. Bayangkan orang tersebut, orang yang sudah datang ke hidup kalian, dan ini bisa jadi orang ini mungkin datangnya di tahun ini atau di tahun kemarin, tapi rasa sakitnya masih tersisa sampai tahun ini. Nah, saya bikin video untuk itu. Langsung saja kita ke pilihan file-filenya, gunakan intuisi kalian. Nanti untuk timestamp-nya kalian bisa lihat di description ya. Kita langsung ke pilihan file-filenya untuk maksud kedatangannya di hidupmu Capricorn saat ini di tahun 2021. Oke, ini untuk pilihan file-filenya Capricorn. Oh ya, tadi itu saya dapat pesan waktu shuffle ya. Ini juga, orang ini juga bisa, dia itu orang yang dulu pernah bersama kalian dan dia kembali lagi datang di hidup kalian saat ini. Nah, kalian bisa bertanya, jadi kira-kira apa maksud dan tujuannya dia datang lagi ke hidup kalian saat ini di tahun 2021 ini. Bisa juga ini kemarin orangnya sudah datang dan kalian itu masih sampai saat ini masih belum move on dan bertanya-tanya kira-kira kemarin itu apa maksud dan tujuannya dia datang. Oke, Capricorn, gunakan intuisi kalian dan pilih filenya mana yang memanggil kalian. Ada file nomor 1 warna biru, file nomor 2 warna kuning, file nomor 3 warna orange. Biru, kuning, orange. Gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian, mana yang kira-kira kalian ingin lihat dan pilih. Kalau misalnya kalian memilih 2, it's okay, nggak masalah. Atau ketiganya juga nggak masalah. Bisa jadi ketiganya itu adalah dari energi dari satu orang. Oke? Sudah memilih, kita langsung saja ke file yang pertama ya. File yang nomor 2 saya singkirkan dulu ke sebelah sini. Oke, untuk yang pilih file warna biru ya, file warna biru, saya juga suka warna biru. Intermezzo ya. Oke, ini nanti juga saya akan menarik pesan untuk kalian menghadapi orang ini itu seperti apa dan harus bagaimana ya. Oke, kita langsung lihat maksud dan tujuan dia datang ke hidup. Maksud dan tujuan kedatangannya dia ke hidup kalian Capricorn saat ini adalah apa kira-kira? Susah. Wow. Ini agar kalian tegar ya. Kalian tegar, kalian bisa, wah ada King of Swords dan King of Swords ya. Wow, ada Three of Swords.
Oke. Ada kartu yang terbalik. Oke. Maksud dan tujuannya dia datang ke hidupmu itu adalah agar ya ini membuat kalian itu lebih bisa mendindingi diri kalian ya. Maksudnya mendinding itu kalian lebih mempunyai prinsip di dalam hidup kalian. Bertemu dengan orang ini itu kalian lebih kreatif ya di sini ya. Ada The Empress ya, kreativitas. Kalian di sini itu lebih kreatif. Di sini itu kalian lebih harus melepas ya. Ini ya, melepas the fool ya. Maksud kedatangannya dia itu untuk merubah kalian ke arah itu ya, secara jiwa ini ya, secara jiwa. Dan kedatangannya dia itu secara tidak langsung membuat kestabilan di diri kamu, Capricorn. Kamu itu lebih stabil, kamu itu lebih terencana, kamu itu lebih apa ya? Lebih mempunyai planning ke depannya seperti apa itu. Maksud dan kedatangannya dia itu membuat kalian itu seperti itu. Terus di sini juga dia itu mengagumi kamu ya. Ini ya, dia mengagumi kamu, dia itu jatuh cinta sama kamu. Maksud dan kedatangannya itu. Dan di sini dia itu sebenarnya seperti sedikit agak frustasi dengan apa? Frustasi dengan kehidupannya dia ya. Dia itu sebenarnya udah nggak ngerti lagi mesti hidup yang kayak gimana, karena dia itu seperti kehilangan arah tujuan. Makanya di sini itu di energi yang terbesarnya itu untuk kalian Capricorn, dia datang itu membuat kalian itu mempunyai struggle, membuat kalian itu mempunyai daya juang dalam hidup kalian. Kalian yang selama ini mungkin stres, nggak tahu arahnya itu kemana, arahnya itu seperti apa ya, frustasi, tapi yang kamu itu masih bisa menangani frustasimu itu. Kalian itu di titik ini Capricorn. Nah, di sini dia itu datang untuk membuat kalian memiliki batasan dan prinsip hidup serta tujuan hidup kalian biar lebih stabil. Kedatangannya dia itu untuk itu. Di sini itu kalian jadi kalian itu jadi tahu loh. Kalian itu jadi punya prinsip yang awalnya itu kalian hanya ngalir-ngalir aja. Di sini tuh kalian punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip bahwa mungkin kalau misalnya di relationship ya, di relationship kamu tuh jadi punya prinsip gini, oh iya aku itu suka sama orang dengan karakter seperti ini, aku itu suka orang itu kayak gini, dan aku itu butuh orang yang seperti ini untuk menjadi pasanganku. Nah, dia itu secara tidak langsung membuat kalian berpikir seperti itu Capricorn. Ini ya, Queen of Swords. Dan kalian menjadi lebih tegas terhadap apa? Terhadap diri kalian. Mungkin kalian yang kemarin itu ngejalanin hidup cuma lempeng-lempeng aja, udah ngalir-ngalir aja gitu ya. Entah itu kalian masih nggak bisa bedain antara jatuh cinta, suka, kagum itu. Di sini kalian benar-benar ketemu orang ini, kalian itu mempunyai batasan untuk diri kalian. Jadi maksud dan tujuannya dia adalah membawa perubahan batasan, prinsip yang mungkin selama ini kalian itu abaikan gitu. Itu maksud dan tujuannya secara jiwa ya. Ini saya bacanya secara jiwa aja ya. Itu, dan di sini ya dia itu sebenarnya pengen keluar, cuman dia nggak bisa keluar ya, karena ini kebalik ya. Gini ya. Dia itu sebenarnya pengen pergi dari kalian, cuman dia nggak bisa gitu. Dia itu pengen pergi untuk menyelesaikan masalah, tapi dia nggak bisa gitu. Itu. Tapi di sisi lain dia itu mengagumi kalian gitu. Kayak gimana ya? Dia itu ya kalau dibilang cinta ya cinta, kalau dibilang mengagumi cinta belum tentu ya. Ini kayak kagum gitu loh. Kagum sama apa yang selama ini kalian itu udah berikan sama dia gitu. Dia itu kagum sama itu. Dan di sini juga dia itu seperti frustasi ya. Frustasi akan apa? Frustasi akan yang namanya hati. Frustasi akan yang namanya percintaan. Dia udah frustasi ya, tapi frustasinya itu kayak masih
bisa dia tangani gitu loh. Kan ada 2 kartu ini ya mengenai frustasinya itu. Dia itu punya frustasi yang menangani, bisa dia tangani gitu loh. Dia datang ke hidup kalian itu untuk membawa frustasi, juga bisa untuk karena memang dia itu mengagumi kalian ya. Dia udah nggak tahu gimana, tapi dia itu mengagumi kalian dan dia itu menjadi belajar banyak hal dari kalian ya. Dia menjadi membuat kalian ini, bisa juga dia yang menjadi punya batasan hidup, tapi bisa juga ini kalian yang bisa menjadi memiliki batasan hidup untuk hidup kalian sendiri. Jadi dia datang memang benar-benar membuat kalian belajar sesuatu, membuat kalian lebih stabil dalam hal hati, finansial, ya itu, dan membuat kalian itu lebih ikhlas, melepas dan tulus dalam menjalani sebuah hubungan. Dia datang untuk itu, oke? Lalu itu maksud dan tujuannya dia ya untuk untuk zodiaknya ya. Yang di sini zodiaknya ada Pisces, Aquarius, Aries, yang paling kuat Aries, terus Gemini, lalu ini bisa Sun, Moon, Rising ya. Kalau kalian nggak tahu nanti bisa cek di astrologinya. Aries, Gemini, Pisces, Virgo, lalu Capricorn ya, zodiaknya bisa sama-sama itu ya. Oke, itu ciri-ciri zodiaknya ya. Dan maksud dari tujuannya dia datang itu untuk agar kalian bisa membuat batasan untuk diri kalian dan membuat prinsip kalian yang mungkin selama ini salah itu menjadi kalian itu lebih punya prinsip yang lebih ke arah yang benar gitu. Oke, sekarang kita lihat pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini itu apa. Oke, yang pertama adalah memberi dan menerima. Dalam hidup ini memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Jadi secara tidak langsung pun kalian itu di sini belajar di sini itu pesannya itu adalah kalian itu harus bisa memberi dan menerima secara seimbang. Dan kalian itu kenal orang ini itu menyadari bahwa orang ini itu yang selama ini itu yang kalian pengen. Karena apa? Dengan orang ini itu kalian itu bisa merasakan yang namanya kalian memberi dan bisa merasakan kalian yang namanya menerima. Makanya kalian di sini benar-benar ketemu orang ini, kalian itu mendapatkan sebuah batasan diri kalian. Maksudnya batasan itu apa? Batasan dimana kayak gini loh cinta itu, yang ringan itu kayak gini loh gitu. Dia itu membawa seperti itu karena ini ya, kalian menjadi Queen of Swords yang tahu batasan kalian, yang tahu prinsip kalian, yang gak ngalir aja, yang kalian melek mata bener dalam menjalani hubungan gitu. Dan kalian dan dia itu mengagumi kalian loh. Itu something ya. Makanya di sini pesannya adalah memberi dan menerima. Jadi kalian bisa untuk mendapatkan sebuah keseimbangan dari orang ini. Oke? Yang kedua, waktu yang sempurna. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka. Jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Oke, dilanjut ya. Tadi ada ajan. Jadi pesannya adalah sekarang itu waktu yang sempurna untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Jadi dengan adanya orang ini bisa itu membuat kalian yang selama ini mungkin kalian berharap bahwa ada seseorang yang bisa memberi kalian seperti kalian memberi. Nah, di situ. Makanya ini adalah waktu yang sempurna. Oke? Yang ketiga, ikuti intuisimu.
Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Jadi untuk kalian ya Capricorn, sebenarnya kalian pun sudah tahu, kalian itu sudah mempunyai intuisi ya, seperti The Empress ini ya. Walaupun memang kalau intuisi kan lebih ke arah High Priestess ya. Cuman ini The Empress itu kan wanita ya. Wanita itu peka ya, wanita itu sensitif. Di sini maknanya itu wanita itu sensitif, wanita itu peka. Meskipun kalian laki-laki ya, di sini itu kalian itu hanya mengikuti intuisi kalian, karena memang semua jiwa itu punya intuisi. Mau gendernya cewek, cowok, semua punya intuisi. Hanya terkadang itu tergantung pada masing-masing pribadinya, diasah atau enggak. Oke? Dan di sini pesannya adalah ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Jadi yang lalu itu, yang mungkin dia itu sudah pernah di hidup kalian, terus dia tiba-tiba datang lagi nih. Nah, yang lalu itu apa pelajarannya kira-kira buat kalian? Kalau misalnya pelajarannya yang lalu itu kalian itu udah sangat capek banget, energinya satu sama lain itu tengkar terus gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Dia datang untuk apa? Misalnya dia datang untuk berbaik-baik saja, ya sudah diterima. Kenapa enggak? Kan enggak tahu kedepannya seperti apa. Makanya kalau punya kayak kemarin saya bikin video yang ciri-ciri jodoh itu, pada bilang, "Kak, udah pisah." Kalau udah pisah gimana? Ini kok ciri-ciri jodohku udah pisah. Nah, sekarang kan kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Kalian mau pisah, terus tiba-tiba Tuhan itu bikin kalian nyatu lagi karena vibrasi kalian itu sudah sama, sejajar. Kalian mau apa? Orang yang namanya jodoh itu cuma ada di tangan Tuhan, Tuhan yang bikin. Oke? Itu pesannya. Dan itu tadi maksud dan tujuannya dia datang ke hidup kalian ya Capricorn, untuk yang pilih pile warna biru. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak berarti kalian bisa pilih pile yang lain, atau kalian kalau dari ketiganya nggak ada yang resonate, it's okay, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Cukup sekian untuk pile yang biru. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next pile nomor 2. Kita langsung aja ke pile nomor 2 yang pilih warna kuning. Buat kalian pile nomor 2 yang pilih warna kuning, apa maksud tujuannya ya? Apa maksudnya? Maksud kedatangannya? Apa maksud kedatangannya di hidupmu Capricorn saat ini ya? Ini buat orang yang sudah pernah bertemu, mungkin kembali lagi di tahun 2021 ini, atau mungkin dia sudah lama sekali bertemu terus tiba-tiba ngilang, terus tiba-tiba muncul lagi ya, kalian bertanya-tanya. Atau mungkin kalian sudah ketemu terus kalian ngerasa sakit hati banget, dan sampai detik ini kalian masih bertanya-tanya. Ini jawabannya, oke? Bertanya-tanya mengenai apa sih, kenapa sih kok aku harus ketemu sama dia gitu. Oke. Energinya ini lebih bermacam-macam kalau yang ini ya. Oke. Wow. Oke. Ya. Jadi maksud dan maksud dan tujuannya dia datang ke hidup kalian Capricorn saat ini adalah agar kalian move on. Kalian move on, di sini kalian disuruh move on ya. Ini ya The Chariot ya, kalian move on. Tapi bisa jadi ini ada hubungannya sama pile nomor 1 ya. The Chariot itu berjuang. Nah, kalian itu mungkin di sini diajarkan untuk berjuang, memperjuangkan sesuatu yang kalian inginkan. Karena di sini dia juga mengajarkan kalian agar kalian berbesar hati seperti King of Cup. Tuh. Dia itu ngajarin kalian bikin berbesar hati, terus dia itu ngajarin kalian itu lebih seimbang, lebih bijaksana. Terus di sini dia itu ngajarin kalian untuk ngelihat dulu, kalau ada masalah itu ngelihat dulu gitu, masalahnya itu seperti apa gitu. Terus di sini itu
Dia juga seperti apa ya, ini Five of Swords itu dia itu mengajarkan kalian rasa kehilangan, tapi dimana kehilangan itu nggak kehilangan yang seutuhnya, karena kalian masih bisa kontak sama dia. Itu dia ngajarin itu. Bahkan dia itu ngajarin kalian cara-cara yang sangat kreatif dalam hidup. Dan di sini juga cara apa ya, dia ngajarin kalian untuk bersyukur ya, bisa juga bersyukur, bisa juga lebih taat beragama juga bisa. Dia itu ngajarin untuk itu. Dia itu ngajarin dan ngingetin kalian akan kalian itu harus bersyukur kepada Tuhan. Sampai sejauh ini hidup kalian seperti apa. Tapi di sisi lain juga dia mengajarkan kalian bahwa ini loh, ada sedikit frustasi ya. Dia itu bawa frustasi buat kalian. Kalau dibilang memang bawa frustasi, iya. Tapi makna dari frustasi itu kalian itu menjadi seorang the chariot. The chariot itu apa? Seimbang antara. Nah, the chariot itu adalah kalian itu seimbang antara yin dan yang. Antara di sini intinya dia datang untuk membuat kalian lebih bijaksana, lebih mempunyai batasan diri, dimana kalian itu harus mencintai saat yang mencintai, dan dimana kalian saat harus melepas. Jadi di sini tuh dia benar-benar mengajari kalian cara mencintai dengan cara yang dewasa. Ini hampir sama dengan pel yang pertama ya. Tapi di sini juga dia juga ingin untuk maju ke depan gitu loh. Maju ke depan, ya udah jalan ke depan aja, nggak usah yang berlalu, ya udah berlalu aja gitu. Dia itu ada yang seperti itu inginnya ya. Di sini maksud kedatangannya dia itu. Dan di sisi lain ya memang sedikit membuat kalian frustasi, tapi di balik frustasi itu kalian itu mempunyai titik perjuangan yang lebih greget gitu loh. Maksudnya lebih greget itu yang mungkin selama ini kalian hanya lempeng-lempeng aja, mungkin kalian ngalir-ngalir aja. Di sini tuh kalian lebih greget dalam menjalani hidup. Kalian itu tahu batasan, oh ini tuh cinta, oh ini itu bukan cinta, oh ini itu menyakitkan, oh ini toxic relationship. Itu di situ kalian tahu dengan bertemu orang ini. Terus di sini juga maksud kedatangannya ini hampir sama ya sama ini ya, 5 ya, sama-sama 5 ya. Ini benar-benar perubahan yang dimana kalian itu sekarang Capricorn ketemu dengan orang ini itu membuat kalian yang dulu mungkin kalian terlalu menggenggam seseorang, kalian terlalu menginginkan orang itu. Kalau misalnya kalian itu terlalu apa ya, kalau istilahnya kayak posesif tapi bukan posesif, apa kayak obsesi. Kalau ada yang bilang obsesi tapi bukan obsesi. Jadi kayak 24 jam ya, dalam waktu 8 garis miring 24 jam, misalnya 8 jam itu harus ada kabar gitu ya. Itu di sini tuh kalian sama dia sangat-sangat diajarkan untuk ini ya, untuk lebih menghargai diri ya, melihat ke dalam diri ya. Dan kalian itu lebih untuk memprioritaskan apa yang sekarang kalian kerjakan gitu. Kalian itu belajar untuk itu sama orang ini, sangat belajar untuk itu dan maju. Dan secara tidak langsung dengan kalian bisa seperti itu, kalian itu sudah bisa yang namanya memasuki damai ya, peace and harmony, two of swords. Kalian itu benar-benar mendapatkan kedamaian. Kedamaian gimana? Kalian itu nggak perlu jadi orang lain, kalian itu nggak perlu jadi orang yang sangat berjuang banget mati-matian, tapi kalian cukup oh iya, kalau misalnya ada waktunya pengen ketemu orang ini ya udah ketemu, kalau enggak ya udah nggak usah. Aku masih bisa apa ya, kalian itu jadi berpikir aku masih bisa ngerjain ini loh, aku masih bisa mencintai diriku dengan cara apa, mungkin quality time untuk diri sendiri ya. Dengan orang ini kalian itu belajar seperti itu. Dan kalian juga belajar untuk yang namanya King of Cup ya, memaafkan, berhati besar. Sama orang ini tuh kalian sangat belajar ini. Karena secara tidak langsung ya, ketika kalian bisa memaafkan kesalahan orang, itu secara tidak langsung akan membuat sebuah harmonisasi dan keseimbangan untuk diri kalian sendiri, Capricorn. Oke, itu maksud dan tujuan kedatangannya, agar kalian tetap melangkah maju ke depan tanpa hambatan. Dan sisanya juga untuk belajar untuk apa? Belajar untuk kembali mencintai diri sendiri. Kalian dipertemukan sama orang ini.
Oke. Ciri-ciri zodiaknya ya. Kok ciri-ciri zodiak? Zodiaknya apa aja? Zodiaknya ada Scorpio, ya ini bisa Sun Moon Rising ya. Scorpio, terus Cancer, Scorpio, Cancer, Aquarius, Pisces, terus Capricorn, terus Aries, Gemini. Zodiaknya itu. Oke, sekarang kita lihat pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini itu apa. Oke, pesannya adalah keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Jadi kalian di sini fokuskan untuk persiapan diri lah, seperti yang saya tadi bilang ya, sama ya, nyambung ya pesannya itu. Kalian di sini benar-benar diajarkan sama orang ini itu, dengan kedatangan orang ini itu membuat kalian kayak, oh ya udahlah, memprioritaskan diri, mencintai diri dengan secara tidak langsung. Ketika kalian mencintai diri sendiri, kalian lebih treat diri sendiri itu dengan baik, itu secara tidak langsung kalian akan menarik pintu anugerah, membuka pintu anugerah dan menarik berkat untuk diri kalian. Makanya pesannya adalah keberlimpahan. Itu hidup kalian jadi harmoni, tenang, damai, itu ya. Itu yang pesan pertama. Pesan kedua nih, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi untuk Capricorn ya, mungkin kalian yang bingung, mungkin kalian yang merasa kok aku sama orang ini tuh masalahnya dulu kayak gitu banget ya, kok pelik banget ya, kok rasanya itu nggak bisa dilogika, nggak bisa dipakai nalar, udah aku bingung, nggak ngerti, aku mesti give up kayak gimana. Nah ini maksud dan tujuannya itu kan tadi yang saya bilang ya, secara jiwa itu dia seperti itu maksudnya ke kalian. Dan pesannya dari semesta adalah semua baik. Seringkali kebaikan datang dari penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui, Capricorn. Oke. Dan yang ketiga pesannya adalah wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Jadi untuk kalian Capricorn yang mungkin kalian itu secara tidak langsung ingin pasangan, ingin partner hidup yang bisa membawa keseimbangan ke dalam diri kalian, bisa membuat kalian lebih bahagia secara jiwa ya. Di sini mungkin orang ini bisa sangat tepat untuk kalian karena kalian belajar. Tapi bisa jadi ketika mungkin kalian merasa nggak tepat, ya sudah, lepaskan, it's okay. Setidaknya kamu mempunyai batasan untuk dirimu, bagaimana yang namanya mencintai dan dicintai. Nah, dengan secara tidak langsung ketika kalian mengetahui batasan kalian, kalian mempunyai prinsip untuk yang namanya cinta itu sendiri, secara tidak langsung kalian akan menarik jodoh kalian. Even orang ini bukan jodoh kalian, tapi setidaknya hampir mirip kriterianya, dan mungkin lebih baik, lebih ringan, dan lebih membawa kalian ke harmoni. Karena di sini apa? Dia bikin kamu move on loh, ya, seimbang antara yin dan yang. Seven ya, the chariot itu. Oke? Itu pesannya dan zodiaknya tadi yang seperti yang saya sebutkan. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak bisa lihat file yang pertama atau yang ketiga nanti. Dan bila ketiganya tidak resonate berarti readingan ini bukan untuk kalian. Mungkin kalian mau dibacakan secara personal, bisa DM IG saya. IG saya yang lama ya. Saya sempat kemarin itu ubah IG ya. Tapi sekarang bisa, lagi ada masalah sama IG saya. Jadi bisa DM IG saya, TBMT.
only 250k per satu pertanyaan. Cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita lanjut ke next file nomor 3. Untuk ini bye bye. Oke, ini untuk yang pilih file nomor 3, yang pilih warna orange ya. Orange. Coba, mungkin ada kalian yang bertanya, kenapa kok Kak TB itu pakai ini ya, korek ya. Korek itu kan adalah dia bisa mengeluarkan api. Api itu kan bisa mencerahkan, bisa memberi pencerahan. Nah, makanya saya pilih korek karena mungkin kalian bisa tercerahkan dengan adanya video ini ya. Amin. Saya cuma ngomong di file yang ini ya, nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba saya bisa bijak. PS. Kita lihat apa maksud kedatangannya di hidupmu Capricorn saat ini di tahun 2021 ini. Ini bisa jadi orang ini sudah pernah ada di hidup kalian terus dia ghosting gitu, bisa. Terus mungkin bisa jadi dia itu mantan kalian terus datang lagi, bisa. Atau mungkin kalian baru kenal di tahun ini, sudah kenal ya. Terus kalian bertanya-tanya, kok orang ini tuh ngerti kalian banget gitu. Ini juga bisa jawabannya di sini. Oke, kita lihat maksud dan tujuannya dia datang adalah wow. Dia ngajarin wow, orang ini narik rezeki ya. Nice. Wah, ini keren nih, ini keren nih. Yakin ini keren nih. Ini orang ini tuh ngajarin kalian itu cara berbisnis. Ini orang itu ngajarin kalian yang namanya kerja keras. Nice. Wow. Oke. Jadi yang di file ini ya, nice banget. Jadi di file ini itu ada yang dia maksud kedatangannya untuk ngajakin kalian merit ya. Dengan kalian merit sama dia itu membuat kalian itu bisa meningkatkan dan membuka pintu anugerah, pintu rezeki, karena ada pentacles, semuanya pentacles ya. Jadi yang pilih file orange ini, astaga Tuhan, ini yang pilih file orange ini, sorry ya, itu buat kalian itu sangat-sangat membuka pintu rezeki. Orang ini tuh datang untuk membuka pintu rezeki, dan di beberapa kalian itu ada yang ngajakin merit. Orang ini tuh ngajakin merit kalian. Mungkin kalau kalian yang tertarik sama file ini, itu kalian sudah siap untuk merit sama orang ini, karena dia benar-benar membawa pintu rezeki dan dia benar-benar merasa bahwa kalian itu adalah orang yang selama ini dia cari. Makanya di sini ada pernikahan ya, itu. Terus tapi di sini tuh ada yang namanya The Magician. Orang ini itu secara tidak langsung membuat kalian itu seperti The Magician yang merubah hidup kalian, yang selama ini mungkin kalian itu bingung, nggak tahu, nggak terarah. Ini bisa nyambung ya sama pel 1 pel 2 ya. Bingung, nggak terarah, itu sekarang kalian jadi tahu kalian itu harus apa, kalian itu pengennya apa, kalian itu pengennya dan maunya gimana gitu. Di sini juga membuat kalian yang benar-benar kalian itu bekerja keras, kalian itu benar-benar tahu caranya bagaimana kalian meningkatkan finansial kalian. Dan di sini orang ini juga bisa jadi mungkin orang ini juga butuh uang sama kalian ya. Jadi bisa jadi juga dia datang itu untuk mungkin ngajakin kalian bisnis, lagi frustasi sama kerjaannya dia datang ngajakin kalian bisnis juga bisa di sini. Tapi lebih banyaknya ada yang ngajakin merit, hubungan serius, itu juga bisa ya. Terus di sini juga ada the world. The world itu apa? Orang ini datang itu membawa kesempatan baru ya. Ini bisa jadi mantan kalian yang mungkin balik ke kalian, terus dia itu baliknya dengan posisi finansial yang udah bagus. Bisa jadi. Dan dia datang lagi ke kalian gitu. Datang lagi untuk apa? Untuk mendapatkan kesempatan baru, minta kesempatan baru. Atau mungkin kalian yang datang ke mereka. Oh enggak.
Ini tentang kalian yang dia yang datang ya. Dia yang kedatang itu untuk meminta kesempatan baru ke kalian dan menjalani hubungan yang lebih serius. Di sini dia datang lagi. Dia kemarin sempat frustasi, bisa jadi dia juga datang mungkin untuk pinjam duit juga bisa. Ini dia datang untuk butuh duit juga bisa, tapi secara energi itu di sini saya bacanya ya perubahannya untuk kalian. Maksudnya kedatangannya dia untuk kalian itu apa, manfaat untuk jiwa kalian ya. Itu, dan di sini mungkin kalian yang awalnya ya tidak mempunyai rasa percaya diri dalam masalah finansial, itu dengan orang ini itu membuat kalian benar-benar belajar yang namanya mengenai percaya diri. Orang ini itu memunculkan kepedean untuk diri kalian. Jadi kalian yang mungkin merasa selama ini, wah saya nggak pantas untuk dicintai, saya itu kayak gini, nggak mungkin aku dapat uang segini banyaknya, nggak mungkin aku itu bisa dapat gaji yang gede kayak gini, nggak mungkin dengan pengalamanku yang seperti ini, macam banyak hal. Tapi dia di sini membuat kalian seperti the magician, yang dimana itu udah nggak bisa dilogika lagi, itu udah nggak bisa ditangkap lagi, dan itu seperti celing, wow, duitnya banyak, wow, duitku kok banyak ya, pengeluaranku segini ya, uangnya kok ada aja ya, dari mana ya. Nah itu kalian ketemu orang ini seperti itu, dan itu benar-benar membuat kalian yang sangat makmur dalam segi finansial ya. Dengan orang ini tuh kalian sangat makmur dalam segi finansial. Dan satu lagi, maksud kedatangannya pun datang ke sini, datang ke hidup kalian itu dia membantu kalian untuk menarik energi pintu menarik kalian rezeki ya. Kalian menjadi bisa menarik rezeki sama orang ini. Ini juga ada yang menawarkan untuk menikah dengan kalian ya, yang pilih pile ini. Dan ini juga bisa membuat kalian mungkin kalau kalian yang sudah menikah dengan orang ini terus dia kembali lagi, dia hadir lagi ya, orang ini itu datang bisa jadi mungkin lagi butuh bantuan finansial ya, tapi bisa juga dia itu membuat kalian itu pisah dengan kalian, terus membuat kalian itu benar-benar menjadi pekerja keras. Atau bisa juga dia datang untuk menjawab kalian yang selama ini kalian itu bekerja keras dan pekerjaan keras kalian itu terbayarkan. Di sini ada kemakmuran ya. Benar-benar orang ini datang itu membawa kalian ke arah kemakmuran. Ya, untuk pile nomor 3 ini kalau dibilang zodiaknya itu Taurus yang pasti jelas ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn itu earth sign ya, yang kuat. Terus Pisces, Aquarius ya, tapi bisa juga Scorpio, Libra, Leo ya, itu. Tapi yang lebih kuatnya Capricorn, Taurus, Virgo, earth sign ya. Untuk Capricorn ya kalian ya, zodiaknya itu. Oke. Pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini tuh apa? Kok banyak pentacles-nya ya? Nice loh. Duh, kerinduan hati. Apakah keinginan dan kerinduan hatimu yang terdalam? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenario hidupnya, hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Dan kalian dengan orang itu benar-benar bisa seperti the magician yang membuat skenario hidup kalian sendiri. Tenang, damai, banyak duit, itu seperti di dalam dongeng-dongeng ya. Kalian sama dia itu seperti itu. Oke? Yang kedua, keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan
diri Anda dari masalah. Oke, jadi bisa jadi kalian dengan orang ini mungkin bisa menikah ya, udah pernah menikah mungkin, terus kalian itu pisah, terus kalian itu tahu pisahnya itu karena finansial yang nggak tercukupi. Jadi di sini itu bisa jadi berakar dari situ. Atau mungkin kalian yang nonton video ini, mungkin kalian itu mempunyai trauma sama keluarga kalian, yang mungkin kalian dulunya orang tuanya broken home kali, atau mungkin kalian itu melihat sosok yang dimana pasangan itu nikah itu nggak segampang itu bisa juga. Jadi kalian itu sama orang ini tuh mungkin kalian selama ini nggak bisa buka mata, maksudnya buka mata itu buka mata buka hati, yang dimana sama dia itu aku stabil banget loh, 4 ya, sama dia itu aku stabil banget loh finansialnya. Tapi di sini kalian, karena kalian ketakutan karena dulunya melihat di keluarga kalian itu yang kurang baik ya, jadi kalian itu seperti masih menyimpan sebuah ketakutan dalam diri kalian sendiri untuk memiliki, kalau misalnya dia ngajakin nikah ya, ngajakin komitmen ke arah yang lebih serius, itu kalian jadi kayak maju mundur gitu. Karena ada keluarga dulu akarnya seperti itu. Oh iya, ada satu lagi, dia itu secara tidak langsung membuat kalian benar-benar memiliki kepercayaan dan kebebasan ya. Makanya kalian bisa jadi the magician. Kedatangannya dia itu seperti itu. Dan ketika kalian mempunyai iman dan kepercayaan, secara tidak langsung kalian itu bisa menarik pintu rezeki. Kok menarik pintu rezeki? Menarik berkat ya, membuka pintu rezeki gitu maksudnya. Sorry ya, itu sama dia itu seperti itu. Oke, yang ketiga ya, pemurnian. Saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan. Dalam setiap hembusan nafas, nikmati anugerah pemurnian kembali. Jadi, saya barusan dapat pesan ya, tiba-tiba sekelebat aja gitu. Orang ini datang itu seperti kayak apa ya, dia itu seperti kayak keluarga kalian. Jadi ini bisa jadi orang ini adalah soul family kalian, bisa jadi soulmate, twin flame, dan sejenisnya ya. Yang pasti soulmate dan twin flame. Orang ini itu karena apa? Kedatangannya dia itu benar-benar membawa pintu rezeki untuk kalian. Kalian sama dia itu secara tidak langsung, meskipun pengeluaran berdua banyak, tapi pemasukannya pun juga banyak. Yang pasti nggak kekurangan sama sekali sama ini orang, karena dia adalah spiritual connection kalian. Nah, dan itu juga ada hubungannya ini pemurnian. Kalian sama orang ini itu benar-benar healing diri kalian. Healingnya itu masalah apa? Healingnya itu masalah segala hal. Yang mungkinnya dulu kalian itu kayak takut untuk berkomitmen, takut untuk maju pacaran, takut untuk menjalani kisah asmara, kehubungan yang lebih serius. Itu dengan dia, kalian itu benar-benar belajar suatu hal yang belum kalian dapatkan. Dan di sini secara tidak langsung kalian itu terhealing dengan dia, terhealing dengan cara treatnya dia. Treatnya dia yang mungkin agak ngeselin, itu bisa juga. Treatnya dia yang mungkin agak mikirnya males, tapi gimana caranya ya. Mungkin dari ini juga dia belajar kalian tuh belajar bahwa cara kerja yang tepat itu seperti apa. Kerja keras itu bagus, tapi cara yang tepat itu pasti ada untuk bisa menarik lebih banyak rezeki. Nah, kalian belajar itu dari dia. Oke, ini untuk file yang terakhir. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak bisa lihat file nomor 1 atau 2. Bila ketiganya tidak resonate berarti video ini bukan untuk kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe untuk yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Cukup sekian untuk maksud kedatangannya di hidupmu Capricorn saat ini di tahun 2021. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.